Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan melanjutkan review tentang Perang Dingin Bonsai Indonesia 2022, sebuah analisa yang sederhana. Setelah mereview analisa di bagian pertama, apa Anda masih percaya kalau SK nomor 2.002.PBBI.Pusat/4/2002 itu muncul begitu saja tanpa analisa dan mempertimbangkan taktik dan strategis dari dua asosiasi formal bonsai Indonesia saat ini? Apa Anda masih tidak percaya kalau itu sebenarnya adalah tentang rivalitas persaingan dua organisasi bonsai Indonesia, PBBI vs Ruby? Bagi yang membaca situasi saat ini, sulit untuk membantah kalau SK yang beredar dan bikin heboh di banyak grup bonsai online adalah manuver PBBI untuk mempertahankan eksistensinya sebagai asosiasi bonsai formal. Bonsai formal Indonesia tertua dan terbesar saat ini, dan bagi yang pernah melihat kampanye online Ruby bulan Maret 2022 dalam misi merekrut anggota dan memperluas cabang organisasi di banyak grup online, lalu disusun SK PBBI Pusat April 2022 yang isinya larangan anggota ikut pameran atau kontes di luar event organisasi mereka. Dari kedua manuver organisasi tersebut yang momentumnya berdekatan, maka yakin ini adalah dua manuver strategis dari kedua asosiasi bonsai formal ini. Percaya tidak percaya, ini seperti perang. Dari ini open war, perang terbuka, karena termasuk ranah publik di media sosial yang semuanya orang bisa melihat, tapi untungnya tidak semuanya orang menyadari. Jadi buka pikiran Anda dan pahami apa yang sebenarnya terjadi pada dunia bonsai Indonesia saat ini. Yuk kita analisa seterang-terangnya. Akhir Maret 2022 mulai beredar kampanye online yang mengatasnamakan Ruby. Isinya ajakan menjadi anggota dan pembentuk cabang di daerah-daerah. Bisa dilihat screen capture kampanye di salah satu grup bonsai online di foto kedua terlampir postingan ini. Jadi di foto tersebut setidaknya ada 3 kali dalam kampanye online yang mengatasnamakan Ruby tersebut menyebut PBBI. Kita urai satu persatu. Pertama, dalam pembukaan, Ruby, rumah bonsai Indonesia, rumah untuk kita semua, rumah untuk penggiat bonsai baik personal, individu, komunitas, pembudidaya, dan petani bonsai, serta organisasi bonsai termasuk anggota PBBI juga bisa menjadi anggotanya. Dari sini sudah terlihat Ruby mulai genit menggoda anggota PBBI untuk masuk menjadi anggota Ruby dengan membuka kesempatan keanggotaan rangkap ganda. Wah, ini seperti rayuan janda muda umur 17 tahun pada kolektor bonsai kaya raya. Dia berkata, "Abang masih bisa menjadi suami saya tanpa perlu menceraikan istri tua abang. Saya bisa diduakan bang." Rayuan maut janda muda. Dan untuk yang kedua, dalam penjelasan semboyan Ruby, jadi Ruby akan selalu bersinergi, bekerja sama dengan perseorangan dan komunitas bonsai, termasuk dengan PBBI, dan kita siap berkolaborasi. Dan ini ajakan bekerja sama guys. Ini ibarat janda muda umur 17 tahun tadi merayu abang lagi dengan berkata, "Saya siap berkolaborasi dengan istri tua abang." Wah, rayuan ini makin menarik bang. Dan untuk yang nomor 3, dalam penjelasan tentang penjurian pameran yang diselenggarakan Ruby, begitu juga dengan pameran yang diadakan oleh Ruby. Juri-jurinya terdiri dari beberapa perwakilan, antara lain juri dari Ruby, juri dari PBBI, juri dari Kospi. Dalam postingan kampanye lain diedit lagi menjadi juri mantan dari PBBI.
Ketiga kutipan yang menyebut-nyebut PBBI dalam kampanye Ruby ini bisa Anda lihat di foto kaptur yang sudah diberi tanda panah merah di postingan ini. Dari sana kita bisa melihat upaya Ruby menggoda anggota PBBI untuk mengambil bagian menjadi anggota Ruby dengan membuka kesempatan keanggotaan ganda menjadi anggota Ruby tanpa melepas anggota PBBI. Tawaran dalam kampanye ini yang disinyalir menjadi penyebab keluarnya SK PBBI Pusat nomor .002/PBBI.Pusat/4/2022 tentang larangan anggota PBBI mengikuti pameran kontes bonsai selain PBBI. Jadi clear, SK itu tidak serta-merta muncul itu adalah jawaban atas kampanye genit Ruby yang menggoda anggota PBBI agar ikut juga menjadi bagian dari Ruby. SK itu adalah upaya untuk mempertahankan diri dari rongrongan organisasi sebelah yang mencoba merayu atau mengajak anggota PBBI agar juga menjadi anggota Ruby. Sulit untuk tidak menggaitkan keluarnya SK ini adalah upaya untuk menjaga soliditas kekompakan organisasi agar tetap hanya satu komando. PBBI tidak ingin ada anggotanya selingkuh diam-diam apalagi terang-terangan merangkap menjadi anggota Ruby, jadi merasa perlu mengambil langkah antisipasi untuk membuat pengamanan internal. Nah, ini ibarat istri tua, abang tidak mau abang selingkuh, apalagi sampai menikahi janda genit itu bang. Abang suami adik yang sah bang. Abang jangan tergoda rayuan janda genit itu. Biar dia tahu abang suamiku. Abang aku pasangin KTA, kartu tanda abang punyanya adik. Abang tempel di jidat abang biar itu janda lihat abang cuma punya adik seorang. Kalau sampai abang tergoda itu janda, abang tidak boleh wik-wik sama adik. Selama setahun adik sudah tuliskan peraturan khusus buat abang, SK nomor 2/adik.seorang/4/2022. Isinya 10 diktum agar abang tidak main mata dengan itu janda. Untuk selanjutnya review bagian 3 ditunggu ya, karena biar tidak salah gagal paham. Jadi mohon perhatian, Inbox mengambil posisi netral dari awal sampai hari ini, tidak terafiliasi dengan pihak manapun. Review ini dibuat hanya untuk membuka wawasan publik agar peka dan paham terhadap apa yang terjadi, dan saya sendiri justru berharap analisa ini salah. Dan salam satu hobi dari channel Pecinta Bonsai Madura.